Pak Kades tiba-tiba kaya raya. Tapi warga mulai hilang satu persatu. Malam itu, warga yang sedang ngeronda menangkapnya, seekor babi berdarah, keluar dari rumahnya. Namaku Juna. Lahir, besar, dan tua di desa Karangjati. Sebuah desa kecil yang dulunya sepi, damai, dan biasa-biasa saja. Jalanan tanah merah, sawah di kiri kanan, dan suara jangkrik jadi musik pengantar tidur kami. Tapi semua itu berubah. Sejak Pak Kades Armin mendadak jadi orang kaya. Aku masih ingat betul, sekitar 6 bulan lalu, rumah Pak Kades yang tadinya berdinding papan dan atap seng, tiba-tiba direnovasi jadi rumah tingkat 2 dengan pagar besi menjulang. Catnya putih mengkilap, gerbangnya otomatis. Bahkan ada mobil SUV hitam mengkilap nongkrong di depannya. Sementara rumahku masih dengan atap bocor dan dinding anyaman bambu yang makin lapuk dimakan usia. Warga awalnya memuji. Wah, Pak Kades, panutan, rezekinya ngalir, mungkin banyak proyek dari kabupaten. Iya, zaman sekarang kalau pinter lobi-lobi ya bisa kaya juga. Tapi makin lama, pujian berubah jadi bisik-bisik, karena bukan hanya rumahnya yang megah, tapi gaya hidupnya juga melambung tinggi. Hampir tiap malam ada pesta kecil. Tamu-tamu dari luar kota datang naik mobil. Kadang ada dangdutan sampai larut malam. Dan anehnya, kas desa justru sering kosong. Dana bantuan warga miskin tidak turun-turun, padahal katanya sudah dicairkan dari pusat. Sebagian warga mulai bertanya-tanya. Termasuk aku. Suatu sore, aku duduk di warung Bu Darmi sambil minum kopi. Di meja kayu yang sudah goyang itu, kami, aku, Pak Sardi, dan Karyo, membicarakan satu hal yang sama. Jun, kau pernah lihat wajah Pak Kades akhir-akhir ini? Tanya Pak Sardi tiba-tiba. Kenapa? Dia dingin, matanya kosong, kayak orang nggak punya jiwa. Karyo menimpali pelan. Aku pernah lihat dia tengah malam, berdiri di pinggir jalan dekat kuburan. Sendiri, diam aja. Pas aku panggil, dia nengok. Tapi senyumnya ngeri, Jun. Bukan senyum manusia. Aku diam, merinding. Kupikir cuma aku yang merasa ada yang berubah dari Pak Kades. Malam itu juga, kabar buruk datang dari rumah Mbah Warti. Uang tabungannya hilang semua. Padahal ia menyimpannya di bawah tumpukan pakaian. Dan tak ada tanda-tanda maling. Jendela dan pintu terkunci. Tak ada bekas congkelan. Tapi uangnya raib. Uang pensiun anak-anakku. Habis, Jun, katanya sambil menangis. Siapa yang tega? Kasus serupa terjadi di rumah lain. Di rumah Pak Ilham, 2 juta rupiah hilang begitu saja. Di rumah Bu Murni, emas kawin raib, padahal tersembunyi di dalam bantal. Tapi anehnya, tak ada yang melihat maling. Tak ada suara. Tak ada jejak. Lalu, desas-desus itu muncul, jangan-jangan ada babi ngepet. Awalnya aku pikir cuma lelucon. Tapi setelah 2 minggu berturut-turut terjadi kehilangan aneh dan malam-malam mulai terasa mencekam, aku mulai percaya. Warga juga mulai takut. Ada yang melihat sosok hitam, berlari cepat saat dini hari. Ada yang mendengar suara langkah binatang berbulu berat, padahal halaman kosong. Dan semua arah kecurigaan mulai mengarah ke rumah Pak Kades. Tapi siapa yang berani menuduh langsung? Dia pemimpin desa, terhormat, disegani. Tak ada yang bisa membayangkan seorang kepala desa bermain dengan pesugihan. Kecuali satu orang, anak muda tanggung bernama Harlan, tukang ojek yang sering mangkal di dekat rumah Pak Kades. Pak Juna, saya sumpah lihat sendiri. Ada sosok babi gede keluar dari pagar rumah Pak Kades jam 2 pagi, katanya padaku dengan suara bergetar. Dia jalan cepet banget, terus ngilang di tikungan. Aku menatapnya, antara percaya dan takut. Jangan ngomong sembarangan, Lan, bahaya. Tapi saya lihat sendiri, Pak. Dan anehnya, tiap kali babi itu keluar, besoknya selalu ada warga yang kehilangan uang. Hatiku mulai resah. Di satu sisi, logika berkata tak mungkin. Tapi di sisi lain, desa ini bukan desa biasa. Kami hidup di tengah hutan, dekat sungai tua, dan banyak cerita gaib diwariskan turun-temurun. Apa mungkin ilmu hitam itu benar-benar ada?
Dan jika benar ada, apakah pemimpin kami sendiri yang melakukannya? Aku belum tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, malam-malam kami tak lagi sunyi. Desa kami, Karangjati, yang dulu damai, kini bergetar dalam ketakutan. Dan aku merasa semua ini baru permulaan. Malam-malam di desa Karangjati dulu selalu menenangkan. Suara jangkrik, sesekali burung hantu, dan udara dingin yang menusuk tulang jadi teman tidur warga. Tapi sejak kabar babi ngepet menyebar, suasananya berubah total. Langit masih sama, gelap, dan bertabur bintang. Tapi hati kami tak tenang. Tak ada lagi anak kecil main petak umpet di halaman. Tak ada ibu-ibu duduk santai di teras sambil ngobrol gosip. Bahkan suara ayam pun jarang terdengar. Seolah semua makhluk memilih diam, menghindari sesuatu yang lebih gelap dari malam itu sendiri. Aku, Pak Sardi, dan beberapa pemuda desa sepakat membuat ronda malam. Bukan cuma demi keamanan, tapi juga demi mencari bukti jika benar ada babi ngepet di desa ini. Kalau kita bisa tangkap sosok itu, semua jadi jelas, kata Pak Sardi sambil menggenggam bambu runcing. Kalau cuma ngomong doang, bisa dibilang fitnah. Kami bagi 2 tim. Satu berjaga di dekat rumah Pak Kades, satu lagi di jalan utama yang mengarah ke kebun dan makam tua. Aku ikut tim kedua bersama Harlan dan 2 pemuda lainnya, Bayu dan Dimas. Jam menunjukkan pukul 01.20 dini hari. Angin malam terasa dingin, menusuk sampai ke tulang. Kami duduk di balik semak-semak dekat pohon beringin besar. Suara ranting patah membuat kami refleks menoleh. Harlan menggenggam senter lebih erat. "Jun, kau dengar itu?" Bisiknya. Aku mengangguk. Suara langkah. Pelan, berat. Seperti hewan berbadan besar menginjak dedaunan kering. Kami menahan napas. Dari kejauhan, samar-samar terlihat bayangan hitam merayap cepat di antara pohon pisang. Sosok itu besar, berbulu, dan aneh. Bukan babi biasa. Lebih mirip makhluk gaib. Tubuhnya gemuk dengan kaki pendek, tapi bisa berlari secepat anjing. Matanya merah menyala. Bahkan dari jauh, aku bisa merasakan aura dingin menyelimuti leherku. "Itu dia," teriak Bayu pelan. Sosok itu bergerak cepat ke arah utara, menuju jalan kecil yang tembus ke rumah Pak Kades. Kami langsung mengejar, meski jantungku berdegup kencang. Nafasku mulai ngos-ngosan, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Sampai kami tiba di ujung jalan, dan tak ada apapun di sana. Sosok itu menghilang, seperti ditelan bumi. Tidak ada jejak, tidak ada suara, hanya bau amis yang menusuk hidung, bau darah dan kotoran. Aku nyaris muntah. "Kemana dia?" tanya Harlan sambil memutar-mutar senter. Kami mencari di balik semak, di selokan, bahkan di sela-sela bambu yang tumbuh rimbun, tak ada hasil. Tapi Harlan menemukan sesuatu, segumpal bulu hitam kasar, hangat dan masih menempel sedikit darah segar. "Aku yakin ini bulu babi itu," gumamnya. Kami pulang dengan wajah tegang. Di pos ronda, tim pertama juga tak menemukan apa-apa. Rumah Pak Kades tetap gelap. Tak ada suara. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi janggalnya, pagar depan terbuka setengah. Padahal biasanya selalu terkunci rapat. "Warga makin kehilangan barangnya," kata Pak Sardi kemudian. Bu Siti kehilangan emas. Pak Rohim kehilangan tabungan pensiun. Tapi maling tak pernah tertangkap. Aku mengangguk pelan. Mungkin ini bukan maling biasa. Keesokan paginya, desas-desus makin liar. Ada warga yang bersumpah melihat babi masuk ke dalam tanah. Ada yang mengaku mendengar suara orang membaca mantra dari rumah Pak Kades sekitar jam 2 dini hari. Bahkan yang paling menyeramkan, seorang anak kecil mengaku melihat bapak kepala desa duduk telanjang di tengah ruangan gelap sambil membakar rambutnya sendiri. Cerita itu langsung menyebar seperti api di musim kemarau. Warga mulai takut masuk ke rumah Pak Kades. Bahkan para perangkat desa perlahan-lahan menjauh. Tapi Pak Kades sendiri tetap bersikap seperti biasa. Tenang, kalem, hanya berbicara jika ditanya. Dan itu yang membuatku makin yakin. Ada sesuatu yang disembunyikannya.
Malam berikutnya, kami kembali ronda. Kali ini kami tak hanya membawa senter dan bambu. Kami juga membawa benang jahit dan lilin merah. Salah satu cara kuno warga. Dulu untuk mendeteksi energi gaib. Jika lilin tiba-tiba mati tanpa sebab, atau benang terputus sendiri, berarti ada kekuatan tak terlihat di sekitar. Dan benar saja. Pukul 02.15 dini hari, lilin yang kami letakkan di pojok, jalan mati mendadak. Tak ada angin. Tak ada hewan. Tapi nyalanya padam seperti ditiup dari dekat. Beberapa detik kemudian, kami mendengar suara langkah dan suara erangan pelan seperti babi meringkik. Tak jauh dari sana, benang jahit yang kami bentangkan terputus begitu saja. Aku mematung. Bulu. Kudukku berdiri semua. Nafasku tercekat. Dia ada di dekat kita, Jun, bisik Harlan. Tapi kami tak bisa melihat apapun. Hanya udara dingin yang menusuk, dan bau amis yang mulai menguar kuat. Malam itu kami pulang dengan tubuh lelah, tapi hati penuh tanya. Kami tahu kami didekati sesuatu. Tapi apa? Siapa? Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya dalam hati, benarkah Pak Kades bukan manusia biasa lagi? Pagi itu desa Karangjati benar-benar geger, bukan hanya karena kabar babi ngepet makin heboh, tapi karena anak bungsu Bu Murni hilang sejak subuh. Namanya Tegar, usia baru 8 tahun. Semalam masih tidur pulas di kasur, tapi pagi-pagi saat ibunya bangun, kasur kosong, pintu belakang terbuka, dan tak ada jejak kakinya di tanah. Satu-satunya hal ganjil yang ditemukan adalah bekas telapak kaki binatang, besar, berat, dan penuh lumpur, bercampur dengan jejak kaki anak kecil yang setengah terseret. Aku datang ke rumah Bu Murni bersama warga lain. Suasana mencekam. Bu Murni menangis meraung, suaminya tak berhenti memukul-mukul tembok. Semua orang menahan napas melihat bekas jejak itu. Ada yang langsung menyebut nama babi ngepet, ada juga yang menduga penculikan, tapi tak ada yang bisa menjelaskan kenapa tidak ada satupun warga yang mendengar apapun malam tadi. Padahal, rumah kami berdempetan, kata Pak Arif, tetangga Bu Murni. Tapi sama sekali tak ada suara, tak ada jeritan, tak ada langkah. Seperti ada yang membungkam waktu malam itu. Polisi desa didatangkan, tapi hasilnya nihil. Bahkan setelah penyisiran ke hutan dan kebun, jejak kaki Tegar seolah menghilang begitu saja di dekat sungai kecil, di belakang pemakaman lama. Kejadian itu jadi pemicu keresahan besar. Warga mulai tak hanya takut, tapi marah. Mereka merasa desa ini sudah dikutuk. Mereka menuntut solusi. Tapi saat Pak Kades datang menghadiri pertemuan darurat di balai desa, semua mulut tiba-tiba bungkam. Pak Kades Armin berdiri di depan mimbar kecil, memakai baju batik rapi, senyum yang sama seperti biasanya. Tapi entah kenapa, hari itu tatapan matanya seperti kosong. Dingin. Tak menyentuh siapapun. Saudara-saudara, saya mengerti, desa kita sedang resah. Tapi tolong, jangan mudah percaya tahayul. Babi ngepet itu cerita zaman dulu. Mari kita logis. Saya akan minta bantuan kabupaten untuk memperketat keamanan, katanya, suaranya datar. Beberapa warga mengangguk setengah hati. Tapi aku menangkap sorot mata Pak Kades saat dia menatap lilin kecil yang dibawa Bu Darmi sebagai simbol. Penjagaan gaib. Lilin itu padam sendiri saat dia lewat. Dan entah kenapa, semua bulu di tanganku langsung berdiri. 2 hari setelah pertemuan itu, tanda-tanda aneh semakin menjadi-jadi. Bayu, pemuda yang ikut ronda denganku, tiba-tiba sakit keras. Tubuhnya lemas, kulitnya pucat, dan mulutnya mengigau. Babi itu, dia bukan 1, dia 2. Seekor kambing milik Pak Sardi ditemukan mati tanpa darah, tubuh utuh, tapi matanya melotot dan lidah menjulur seperti dicekik. Malam harinya Bu Darmi melihat sesosok hitam berjalan di atap rumahnya. Bukan manusia, tapi juga bukan binatang. Kepalanya besar dan kakinya seperti manusia. Jun, aku yakin ini bukan babi ngepet biasa. Ini lebih kuat, lebih kejam.
kata Harlan padaku sambil menunjukkan potongan bulu hitam yang kini sudah mengering. Yang paling membuat merinding. Bulu itu tidak terbakar saat kami coba lempar ke api. Bahkan malah mengeluarkan bau seperti daging busuk campur belerang. Keesokan harinya, aku dan Harlan nekat mendatangi rumah Pak Kades, bukan untuk menuduh, tapi untuk pura-pura menawarkan bantuan keamanan. Pak Kades menerimanya, tapi sesuatu terasa aneh di rumah itu. Dindingnya dingin sekali, meskipun hari sedang terik. Di ruang tamu, tergantung lukisan wanita tua dengan mata merah yang terus terasa seperti menatap kami. Kami juga melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Cermin besar yang ditutup kain hitam, dan di depannya ada kendi tanah liat berisi air keruh. "Maaf, jangan ke situ," kata Pak Kades pelan, saat aku hampir menyentuh kendi itu. Aku langsung mundur. Harlan menggenggam tanganku pelan di luar rumah, lalu berbisik, "Aku tahu kendi itu, Pak. Itu kendi penampung ruh untuk ritual pemindahan jiwa." Aku menatapnya ngeri. "Maksudmu, Pak Kades?" Harlan menelan ludah. Aku curiga. Pak Kades kita sudah bukan dia lagi. Mungkin yang asli sudah ditukar, dan yang sekarang hanya wadah untuk sesuatu yang lebih jahat. Aku tak bisa bicara, tapi malam itu aku tak bisa tidur. Di antara suara jangkrik yang kembali terdengar samar, aku mendengar suara geraman, suara babi, di luar jendela rumahku. Suara itu lama, mengendus-endus, lalu hilang begitu saja. Saat aku memberanikan diri membuka jendela, tak ada siapa-siapa. Tapi di tanah, ada 2 pasang jejak kaki babi. Bukan 1, 2. Malam Jumat itu, langit desa Karangjati pekat seperti arang. Tak ada bintang, tak ada bulan. Angin kering berhembus dari arah hutan, membawa aroma getir seperti tanah basah yang disiram darah. Suasana desa seperti menahan napas. Warga sudah tak tahan lagi. Setelah hilangnya tegar, kematian kambing aneh, dan suara-suara misterius di malam hari, kami semua sepakat melakukan ronda besar-besaran. Bukan lagi kelompok kecil seperti sebelumnya. Malam itu, seluruh laki-laki dewasa desa ikut turun ke jalan. Dari yang muda sampai tua, masing-masing membawa alat seadanya. Bambu, parang, linggis, bahkan obor. Para ibu dan anak-anak dikunci di dalam rumah, berdoa sambil menggenggam ayat-ayat suci. Tak ada suara tawa, tak ada kasak kusuk, hanya ketegangan yang menggantung di udara. Aku berjalan di barisan depan bersama Harlan, Pak Sardi, dan Pak Karyo. Kami menyisir jalan-jalan kampung, menyusuri selokan, melewati ladang-ladang kosong dan kebun pisang yang kini terasa seperti lorong kematian. "Kalau memang malam ini dia keluar lagi, kita tangkap!" ujar Pak Karyo tegas. "Kalau perlu, kita bakar makhluk itu." Tapi hati kecilku berbisik, makhluk ini mungkin bukan sekadar hewan. Dan malam itu, suara-suara tak masuk akal mulai terdengar. Pukul Sunairo, Papel 5 kelompok kami yang terbagi menjadi 3, mulai menyusuri area rawan. Jalan belakang rumah Pak Kades jalur menuju pemakaman tua sungai kecil tempat jejak. Tegar terakhir ditemukan aku ikut tim ke-1, pengawasan di sekitar rumah Pak Kades. Rumah itu tampak gelap. Tidak ada cahaya lampu sedikit pun. Tapi pagar depannya terbuka lebar, seolah menantang siapa saja untuk masuk. Dinding-dinding rumah seperti memantulkan udara dingin. Dan yang paling mengerikan, cermin besar di ruang tamu terlihat dari luar, karena kain penutupnya tersingkap. Di dalam cermin, tampak bayangan hitam yang tak ada wujud fisiknya di ruangan. Kami tak masuk, hanya berjaga-jaga. Harlan memegang senter dan menjepit bacaan ayat kursi di saku bajunya. Aku menggenggam obor. Jantungku berdetak tak beraturan. Lalu, suara itu datang. Dari kejauhan, dari arah hutan, gro a a k k k k. Gur. Suara geraman, suara babi, tapi lebih dalam, lebih panjang, dan menyayat seperti lolongan jiwa tersiksa. Sontak semua warga menoleh. Obor diarahkan, senter dinyalakan, dan tiba-tiba
Suara lolongan lain menyusul dari arah yang berlawanan. Ada 2, pukul 1 sebuah kejadian kejadian terjadi dengan cepat. Kelompok dari jalur sungai berteriak. Ada yang lari. Sosok hitam, cepet banget. Tak lama, kelompok dari arah pemakaman juga teriak. Babi 2 ekor, lari arah kebun singkong. Kami semua bergerak. Berlari menyisir jalur yang ditunjuk, nafas ngos-ngosan. Tapi hanya semak-semak yang kami temukan. Tapi bau itu. Bau amis dan kotoran yang sangat tajam. Terasa di mana-mana. Pak Sardi berteriak. Aku lihat. Masuk ke dalam tanah. Kami mendekat. Di dekat batang pohon jati, ada lubang besar, seperti terowongan. Jejak kaki babi, besar, dalam, dan acak mengarah ke sana. Tapi lebih dari itu, di ujung lubang itu, ada sisa kain batik robek dan bercak darah. Kain itu milik Tegar. Semua orang terdiam. Harlan jongkok, menyentuh tanah, lalu menatap kami. Ini bukan jalur biasa, ini jalur pesugihan, jalur pemanggilan. Bisa jadi ini sarangnya. Pukul 02.00 kami kembali ke depan rumah Pak Kades. Kali ini kami berani masuk. Saat pintu dibuka, tak ada siapa-siapa di dalam. Rumah kosong. Tapi seluruh isi rumah tampak aneh. Cermin tak lagi tertutup, kendi air sudah pecah, dan di lantai tengah ruangan ada lingkaran darah yang belum mengering. Tiba-tiba Harlan memekik. Pak Juna, lihat itu. Kami menoleh ke arah cermin besar. Dan dari dalam cermin, ada 2 bayangan hitam. Besar. Berwujud manusia. Tapi berwajah babi. Matanya merah. Dan yang paling mengerikan, salah satunya mengenakan jam tangan milik Pak Kades. Aku nyaris pingsan. Pak Sardi langsung membaca ayat suci dengan keras. Tapi bayangan itu malah tertawa. Suara tawa berat dan terdistorsi keluar dari dinding. Lalu, tiba-tiba, cermin itu pecah. Kaca-kaca berhamburan. Hembusan angin dingin menyapu kami. Obor padam. Senter berkedip. Suara tertawa itu makin keras, makin dekat, dan menghilang. Kami terpaku. Lalu dari belakang rumah. Suara langkah kaki. Babi lari menjauh. 2 arah, 2 wujud, 2 entitas. Pukul 03.30 kami bubar. Tubuh kami lelah, tapi hati kami lebih lelah lagi. Rasa takut, marah, bingung bercampur jadi satu. Dan pagi itu, Pak Kades Armin menghilang dari rumahnya. Tanpa jejak, seolah lenyap di telan bumi. Tapi, anehnya, jam 6 pagi, ada seorang warga menemukan Pak Kades sedang duduk di mushola. Bajunya rapi, wajahnya cerah, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi ada satu yang tak biasa, kakinya basah oleh lumpur kuburan, dan tangannya menggenggam jam tangan yang pecah. Pagi itu, seluruh desa Karangjati gempar. Pak Armin, kepala desa yang semalam dikabarkan menghilang secara misterius, tiba-tiba ditemukan berjalan sendirian di tengah jalan utama desa. Dalam keadaan telanjang bulat, tanpa sehelai benang pun. Tubuhnya kotor penuh lumpur, rambutnya awut-awutan, dan di bagian dadanya tertulis sesuatu dengan darah kering. Balasan untuk pengkhianat. Warga yang pertama kali melihatnya adalah Bu Lilis, penjaga warung depan gang. Ia spontan menjerit sekeras-kerasnya, hingga warga berdatangan. Anak-anak disuruh masuk, para ibu-ibu menutupi mulut, dan para lelaki segera mengepung Pak Kades. Anehnya, Pak Armin tidak menunjukkan rasa malu sedikit pun. Ia hanya tertunduk, tubuhnya gemetar, seperti orang kesurupan. Mulutnya komat kamit, tak jelas apa yang ia ucapkan. Tapi saat didengar lebih dekat, suara itu seperti gumaman bahasa kuno, bahasa Jawa kasar, yang sudah tak banyak dikenal. Pak Karyo, tetua desa, langsung murka. Ini orang udah kelewatan, udah jadi kepala desa malah ngelakuin aib begini. Malam-malam, bikin ulah, siang diarak malu-maluin. Warga makin sengsara. Tanpa banyak diskusi, warga langsung mengarak Pak Armin keliling kampung. Bukan untuk mempermalukannya, tapi sebagai bentuk pengusiran adat. Ritual pengusiran roh jahat
dan penghancuran harga diri, agar makhluk gaib yang menumpangi tubuhnya mau keluar. Pak Armin dibawa melewati jalan besar, depan balai desa, hingga ke pemakaman tua, tempat jejak terakhir Tegar ditemukan. Di sepanjang jalan, bau busuk menyengat terus mengikuti, meski tak ada yang membawa bangkai. Semakin jauh diarak, Pak Armin semakin menggila. Ia tertawa, lalu menangis, lalu menjerit keras, seperti babi disembelih. Gah! Ah! Heh! Tiba-tiba ia merangkak ke tanah dan mencakar-cakar lumpur seperti hewan. Dari tubuhnya, keluar bau belerang menyengat yang membuat beberapa warga muntah. Di pemakaman, terjadi keanehan yang lebih gila lagi. Saat Pak Armin dilempar ke tengah makam, tua untuk ditinggal sementara sebagai bagian dari ritual, tanah di sekitarnya bergetar pelan. Beberapa batu nisan bergeser, dan angin kencang bertiup, padahal matahari sedang tinggi. Harlan berbisik padaku, tempat ini, tempat pesugihan itu ditanam, bukan cuma babi, ada tumbal hidup yang dikubur di sini. Kami melihat ke arah gundukan kecil yang selalu dijaga anjing liar. Kini anjing-anjing itu menggonggong tanpa henti, mengelilingi makam sambil menatap Pak Armin yang kini berdiri tegak dengan mata melotot ke langit. Lalu, Pak Armin menjerit, dan dari mulutnya keluar seekor lintah besar berwarna hitam legam. Semua orang menjerit. Pak Sardi memukulnya dengan bambu, tapi lintah itu membesar, lalu melompat ke tanah dan masuk ke lubang yang tiba-tiba muncul di bawah pohon beringin. Harlan berteriak, "Itulah penjaga tumbalnya!" Beberapa warga ingin membunuh Pak Armin saat itu juga. Tapi Pak Karyo menahan mereka. "Jangan buru-buru, dia bukan manusia biasa sekarang. Bisa jadi, tubuh ini hanya boneka. Yang mengendalikannya masih di bawah tanah." Kami akhirnya mengikat Pak Armin ke tiang bambu, memberinya selimut seadanya, dan memanggil Ustadz kampung untuk memulai pengusiran. Tapi saat bacaan ayat dimulai, tanah di sekitarnya kembali berguncang. Dari tanah keluar tangan kecil, seperti milik anak-anak, 3 tangan, kurus, pucat, mencakar ke udara. "Tegar," bisik Bu Murni yang ikut datang. Ia langsung pingsan. Sore harinya, setelah keadaan mulai tenang, warga berdiskusi. Apakah ini saatnya membongkar seluruh tanah milik Pak Kades? Apakah ini waktunya membuka rahasia rumah dan makam-makam tua? Tapi sebelum sempat bertindak, Pak Armin lenyap, tali ikatannya terlepas. Tiang bambu patah, dan di tempat ia dibaringkan, hanya ada kulit tubuh kosong yang mengering seperti plastik. Dan tak jauh dari situ, seekor babi besar berwarna hitam pekat terlihat berlari masuk ke hutan. Harlan menatapku dan berbisik, "Dia belum pergi, dia cuma pindah wadah." Malam kedua setelah pengusiran Pak Armin, Desa Karangjati kembali dihantui ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Langit begitu gelap malam itu. Awan menggulung, dan angin seperti berbisik. Ustadz Karim menyarankan warga untuk berkumpul di mushola selepas maghrib, berzikir bersama, membentengi diri dengan doa. Tapi di balik semua itu, ketakutan makin meresap dalam dada. Karena hari itu juga, Ibu Tegar pingsan mendadak. Di dalam mimpinya, ia melihat anaknya sedang ditarik masuk ke dalam lubang gelap oleh sosok berbentuk manusia berkepala babi, dan sosok itu mengenakan baju dinas kepala desa. Kami semua gemetar. Aku, Harlan, dan beberapa warga yang masih berani memutuskan berjaga kembali malam itu. Tapi tak ada yang tahu. Malam kedua ini akan jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Pukul 00.30, WIB kami berkumpul di perempatan dekat rumah Pak Kades. Rumah yang kini kosong dan tertutup. Lampu jalan padam tiba-tiba, meski sebelumnya baru diganti. Angin diam. Bahkan jangkrik pun tak bersuara. Lalu tiba-tiba, teriakan pecah dari arah sungai. Ada sosok di bawah jembatan. Kami berlarian ke sana. Dan di bawah cahaya senter yang goyah, kami melihat sesuatu yang tak akan pernah kami lupakan seumur hidup. Seorang anak kecil, tanpa kepala, berdiri diam, tubuhnya berlumpur. Di sampingnya, seekor babi hitam besar, matanya merah menyala,
berdiri dengan dua kaki seperti manusia. Dan yang membuat kami semua membatu, babi itu berbicara. Anak kalian, milikku, kalian tak bisa mengambilnya kembali, kecuali satu tumbal diganti. Suara itu berat, terdistorsi, seolah berasal dari sumur dalam neraka. Tubuhku gemetar, Harlan menggenggam tanganku dengan kaku. Tiba-tiba, Ustadz Karim yang ikut bersama kami melangkah maju, membaca ayat kursi keras-keras. Tapi babi itu hanya tertawa. Tawanya menggema sampai langit, sampai tubuh anak kecil itu, yang ternyata jasad tegar, tiba-tiba meledak jadi abu, dan hembusan angin menerbangkannya ke arah kami. Pukul 1.15, WIB kami lari tunggang langgang. Tapi kemunculan sosok itu baru permulaan. Karena di seluruh penjuru desa, satu persatu warga mulai kerasukan. Bu, Yani tiba-tiba menjerit dan melompat ke sumur. Untung diselamatkan. Pak Min menangis sambil memakan tanah, mulutnya komat kamit, matanya putih semua. Dan di rumah Pak RW, bayi yang baru lahir menangis tanpa suara, lalu diam membeku. Matanya menatap ke langit-langit, seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Desa mulai kacau. Pak Karyo langsung kumpulkan warga laki-laki di Balai Desa, memutuskan, kita harus akhiri ini malam ini juga. Kita panggil dukun tua dari Gunung Kalap. Hanya dia yang bisa tutup pintu iblis ini. Aku protes. Apa itu tidak terlalu berbahaya? Bukankah katanya dukun itu sendiri mantan pemuja setan? Lebih baik berurusan sama mantan iblis, daripada biarkan iblis berkeliaran. Pukul 0.30, WIB dukun itu datang. Namanya Mbah Resmo. Tubuhnya kurus tinggal tulang, berjubah hitam, dan membawa buntelan kain putih berlumur darah ayam. Tangannya gemetar, tapi matanya tajam seperti harimau lapar. Ia berdiri di tengah balai desa dan berbisik. Yang kalian hadapi bukan hanya babi ngepet, tapi penjaga gerbang pesugihan tua. Dan seseorang di antara kalian adalah pewaris darah hitam itu. Semua saling menatap. Suasana mendadak dingin. Lalu Mbah Resmo menunjuk, Ustadz Karim, semua terperanjat. Tapi sebelum ada yang sempat bertanya, Ustadz Karim jatuh ke lantai, kejang dan menggigil. Lalu dari tubuhnya keluar seekor ular hitam kecil yang langsung melata dan menghilang ke bawah papan lantai. Itu tanda. Warisan pesugihan sedang mencari tubuh baru, kata Mbah Resmo lirih. Menjelang subuh, desa jadi sunyi. Tapi bukan karena tenang, karena harapan tinggal sedikit. Karena satu persatu warga mulai percaya. Ini bukan lagi soal Pak Kades, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih kuno, lebih gelap, dan lebih mengerikan. Dan malam itu, tepat pukul 04.104, terdengar suara aneh dari arah hutan. Kraak, kraak. Suara babi. Tapi bukan satu. Kali ini, banyak. Puluhan. Mungkin ratusan. Dan dari balik kabut, muncul cahaya obor merah, menyala dari dalam tanah. Fajar menyingsing di desa Karangjati. Tapi bukan sinar mentari yang menyambut kami pagi itu, melainkan bau anyir darah dan isak tangis para warga. Karena malam itu, 2 warga ditemukan tewas mengenaskan. Pak Samin, tukang kayu, tergeletak tanpa kepala di depan mushola. Dan Yani, remaja perempuan yang kerasukan semalam, ditemukan di dapur rumahnya, perutnya sobek, isinya hilang. Hanya ada jejak kaki hewan berkuku belah, mengarah ke hutan belakang desa. Desa benar-benar jatuh dalam teror paling gelap sepanjang sejarahnya. Warga menuntut jawaban. Semua berkumpul di balai desa. Mbah Resmo duduk di tengah, membakar dupa, sementara warga menangis dan marah bersamaan. Dan di saat itulah, Pak Karyo, tetua desa, berdiri. Dengan suara berat dan tangan gemetar ia berkata, "Semua ini salahku." Semua langsung hening. Pak Karyo menatap kami dengan mata merah berkaca-kaca. Wajahnya menua 10 tahun dalam semalam. 20 tahun lalu, desa ini hampir bangkrut. Kekeringan panjang, wabah penyakit,
banyak yang mati. Dan kami minta tolong ke orang Gunung Kalap. Kami ingin hasil panen melimpah. Kami ingin desa ini makmur, meski harus bayar mahal. Kami disuruh memilih, mau uang atau tumbal. Kami pilih dua-duanya. Suara warga mulai ribut. Harlan menatapku penuh amarah. Tapi Pak Karyo belum selesai. Setiap 5 tahun kami serahkan 1 nyawa. Anak kecil, yatim piatu. Biasanya anak-anak tak dikenal yang kebetulan tersesat atau ditemukan di pinggir jalan. Tapi sejak beberapa tahun lalu, perjanjian itu seharusnya dihentikan karena dukun pertamanya sudah mati. Tapi ternyata ada yang meneruskan perjanjian itu secara diam-diam. Dan dia adalah Armin. Teriakan warga langsung pecah. Pak Kades, benar dugaan kita. Pembunuh anak-anak. Tapi Pak Karyo mengangkat tangan, meminta tenang. Armin tahu semua ini karena dia menantuku. Dia yang awalnya ikut bantu mengurus administrasi desa, tapi dia menemukan catatan ritual itu. Dan dia yang menggali lagi lubang pesugihan di bawah makam tua. Dia yang menjadikan anaknya sendiri sebagai tumbal. Semua terdiam membatu. Tegar, itu cucuku. Dan dia bukan hilang. Dia dikorbankan oleh ayahnya sendiri agar bisa tetap jadi kepala desa dan makin kaya. Tangis meledak. Bu Murni, istri Pak Armin, meraung. Ia pingsan. Beberapa pemuda hendak menyerbu rumah Pak Kades, tapi Mbah Resmo menahan mereka. Percuma, orangnya sudah bukan manusia. Tapi darah itu masih bisa memanggil gerbang. Sore, harinya, Mbah Resmo memimpin ritual penguncian gerbang pesugihan. Di tengah lapangan desa, ia menggambar segel dengan darah kambing hitam, dikelilingi tanah dari makam suci, dan dupa 7 warna. Kami semua berkumpul. Hening. Tapi sebelum ritual selesai, langit berubah merah, tanah bergetar. Dan dari balik kabut sore, muncul siluet sosok manusia berbaju dinas kepala desa, dengan kepala babi. Ia berjalan pelan, tapi bumi di bawahnya seperti menghitam. Kalian mau tutup gerbangku? Hah? Kalian? Semua pembohong. Kalian sudah menikmati uangku. Suaranya 2 lapis, seperti manusia dan iblis berbicara bersamaan. Lalu ia menjerit dan berubah wujud. Kembali menjadi babi ngepet raksasa. Kali ini lebih besar dari sebelumnya, dengan tanduk dan mata berapi. Warga berlarian panik. Tapi di tengah kekacauan itu, Bu, Murni tiba-tiba berdiri dan melangkah maju. Air matanya masih membasahi pipi. Kalau harus tumbal, biar aku gantikan anakku. Aku yang bersalah telah membiarkan ini terjadi. Semua teriak menahan, tapi sosok babi ngepet itu justru berhenti, lalu menghampiri Bu Murni, mencium dahinya, dan meleleh menjadi darah panas di kaki perempuan itu. Tubuh Bu Murni terbakar, tapi ia tersenyum sebelum hangus. Ritual pun selesai, segel ditutup, gerbang ditutup, dan malam itu desa untuk pertama kalinya sunyi. Tapi Mbah Resmo memperingatkan, gerbang sudah ditutup, tapi darah yang pernah dipersembahkan akan tetap menuntut, sampai semuanya lunas. 3 hari setelah kematian Bu Murni dan penyegelan gerbang pesugihan, desa Karangjati masih belum sepenuhnya tenang. Meski malam-malam kini lebih hening dan suara babi sudah tidak terdengar, perasaan was-was masih menggantung di udara. Warga tak lagi tidur nyenyak, karena meski gerbang gaib ditutup, kutukan dari tumbal masa lalu belum benar-benar berakhir. Dan malam itu, tepat di malam keempat, satu persatu kebenaran berdarah mulai muncul ke permukaan. Pukul 22 Sew, aku dipanggil oleh Harlan ke rumah kosong peninggalan Pak Kades. Katanya, ada sesuatu yang harus kulihat. Di dalam rumah yang sudah berdebu dan berbau tanah busuk itu, Harlan menunjukkan sebuah ruangan tersembunyi di balik lemari tua. Kami bongkar bersama, dan di sanalah kami menemukan setumpuk buku ritual pesugihan, foto-foto anak-anak desa, dan yang paling mengejutkan, daftar nama. Nama-nama korban tumbal. Dari 20 tahun lalu
hingga sekarang. Dan di halaman paling belakang, ada tulisan tangan yang mencengangkan. Tumbal selanjutnya, Harlan. Jika gerbang gagal ditutup, darah sendiri akan menggantikannya. Aku menjatuhkan buku itu. Wajah Harlan memucat. Mereka mau aku jadi tumbal terakhir? Apa maksudnya darah sendiri? Aku ini anak kandung Pak Kades. Aku mengangguk pelan. Kebenaran yang kupendam sejak ibuku meninggal akhirnya harus kuungkap. Ya Har, kau bukan cuma sahabatku, kau adik tiriku, anak haram Pak Armin, hasil hubungan gelap dengan pembantu desa. Dan menurut perjanjian babi ngepet, jika tumbal dari luar gagal, maka darah sendiri yang harus digadaikan. Harlan terduduk, gemetar. Malam itu juga, Harlan menghilang. Kami mencarinya kemana-mana, musholla, rumah tua, bahkan ke makam. Tapi tak ada jejak. Hingga menjelang subuh, suara, jeritan menggema dari arah sungai. Kami berlari ke sana, dan di bawah cahaya rembulan, kami menemukan baju Harlan bersimbah darah, tergantung di pohon asem besar. Dan di bawahnya, jejak kaki babi bercampur jejak manusia. Semua warga berkumpul kembali. Mbah Resmo berdiri di depan mereka dengan suara berat. Tumbal belum selesai, perjanjian belum lunas. Pak Armin menghindar dari konsekuensi, tapi darahnya tetap harus dibayar. Satu-satunya harapan kita sekarang, panggil rohnya. Paksa dia untuk kembali. Ritual pemanggilan arwah. Dilakukan tengah malam. 27 penjuru, tali ijuk hitam, dan kain kafan bekas. Di tengah lapangan desa, di bawah pohon tua, suara Mbah Resmo melantunkan mantra kuno. Wahai roh pengkhianat, datanglah, bawa tubuhmu kembali, bayar utang darahmu. Udara jadi dingin, angin berhenti. Lalu tiba-tiba, api unggun padam sendiri. Dan dari tengah kabut, sosok babi hitam itu kembali muncul, tapi kali ini berbeda. Tubuhnya rapuh. Tanduknya patah, matanya berlinang darah, dan dari balik tubuhnya yang mengelupas, muncul sosok manusia tua, Pak Armin. Ia tersungkur ke tanah, menangis keras. Aku akui, semua salahku. Aku korbankan anakku. Kulakukan semua demi kuasa dan uang. Semua warga menatap dengan ngeri. Tapi Mbah Resmo tak peduli. Ia mengangkat keris pusaka dan menusukkannya ke tanah. Tanah bergetar. Sosok Pak Armin menjerit, tubuhnya mencair menjadi lumpur hitam. Lalu hilang selamanya. Dan bersama lenyapnya Pak Armin, angin desa mulai bergerak kembali. Burung hantu bersuara, jangkrik bernyanyi. Pertanda, kutukan mulai terangkat. Namun, di detik terakhir sebelum segalanya tenang, seekor babi kecil muncul dari kegelapan. Matanya merah. Ia menatapku. Lalu berkata dengan suara lirih, "Satu darah masih hidup, keturunanku, belum habis," dan menghilang ke hutan. Sudah sepekan sejak malam penyegelan gerbang dan lenyapnya Pak Armin. Langit Karangjati kembali biru, anak-anak mulai bermain di halaman. Dan suara azan kembali terdengar dari mushola kecil di ujung desa. Namun, meskipun desa mulai terlihat damai, hati kami tidak. Karena luka yang ditinggalkan oleh kutukan itu terlalu dalam untuk dihapus. Aku berjalan menyusuri jalan desa sore itu, sambil melihat rumah-rumah yang dulu dipenuhi teriakan kini kembali sunyi. Tapi sunyi itu bukan ketenangan, melainkan bekas trauma yang menyelimuti semua orang. Burini, yang kehilangan anaknya dalam kejadian aneh 2 tahun lalu, kini hanya duduk memandangi sumur tua sambil memeluk boneka lusuh. Pak RW, yang melihat langsung tubuh anaknya meledak saat kesurupan, sudah 2 malam terakhir mengigau sambil memukul tembok. Dan aku masih mendengar suara-suara, bisikan yang entah nyata atau hanya sisa dari malam-malam penuh darah itu. Pemakaman Harlan dilakukan tanpa jenazah. Kami hanya meletakkan baju terakhirnya di peti kayu sederhana, lalu dikubur di bawah pohon waru di dekat masjid. Aku berdiri paling
Depan. Tanganku gemetar menaburkan bunga. Air mata tak kunjung kering. Dia adikku, sahabatku, dan dia dibayar dengan nasib, bisikku dalam hati. Mbah Resmo, yang berdiri di sampingku berkata pelan, "Kadang, untuk menutup luka, bukan waktu yang dibutuhkan, tapi pengakuan. Dan sebagian luka memang ditakdirkan untuk tidak pernah hilang. Tapi tepat malam itu juga, luka yang belum sembuh kembali dibelah oleh kenyataan baru. Aku terbangun pukul 2 dini hari karena mendengar ketukan halus di jendela kamarku. Tok, tok, tok. Suara itu tidak keras, tapi teratur. Aku mendekat perlahan, membuka tirai, dan di luar, aku melihat anak kecil berdiri diam. Tak memakai baju, tubuhnya berlumpur, dan matanya merah menyala. Kupikir itu mimpi, tapi anak itu tersenyum padaku, lalu lari ke arah hutan. Pagi harinya aku menceritakannya pada Mbah Resmo. Wajahnya langsung tegang. Dia bukan anak biasa. Itu sukma bayangan, makhluk yang lahir dari tumbal yang gagal. Dan jika dia sudah menunjukkan diri, artinya gerbang tidak tertutup sempurna. Ada yang membukanya lagi, dan itu berarti ada darah baru yang sedang disiapkan. Desa kembali gelisah. Ayah ibu melarang anaknya keluar malam. Pintu rumah ditutup rapat menjelang maghrib. Doa dan azan dikumandangkan lebih sering. Tapi meski semua berusaha berjaga, teror tetap menemukan caranya untuk kembali. 3 ekor kambing hamil ditemukan mati di kandang Pak Misbah. Perut mereka robek, isinya hilang. Di lantai kandang ada lumpur bercampur darah dan jejak kaki babi kecil. Aku dan beberapa warga kembali mencari petunjuk di rumah tua Pak Kades. Dan di balik tumpukan gentong tua, kami menemukan kain kafan yang sudah mengering, serta sebuah buku kecil bertuliskan warisan. Buku itu ditulis tangan. Dan di halaman terakhir tertulis, "Jika aku gagal menutup perjanjian, maka penerusku akan datang dari rahim yang tidak disangka. Ia tidak akan lahir dari manusia, tapi dari darah tumbal yang tak diterima. Ia akan tumbuh dalam bayangan. Dan saat ia cukup kuat, ia akan menuntut darah Karangjati untuk dibayar lunas." Semua menoleh padaku. Wajah mereka sama seperti dulu, saat pertama kali babi ngepet muncul. Takut, curiga, dan penuh kecemasan. Dan malam itu Mbah Resmo memutuskan, kita harus cari anak itu sebelum dia tumbuh. Sebelum dia mengingat dari siapa ia berasal. Tapi dalam hatiku, ada satu kalimat yang tak bisa hilang. Jika ia datang dari rahim yang tak disangka, lalu kutatap cermin di kamarku malam itu, mengelus perutku yang semakin terasa berat. Apa mungkin anak itu ada di dalam aku? Apa malam saat aku kerasukan, aku telah menjadi pintu baru untuk kutukan lama? Air mataku jatuh. Tapi bukan karena takut. Tapi karena aku tahu aku tidak bisa membunuhnya. Karena dia anak dari sahabatku yang sudah mati. Anak dari Harlan. Sudah 3 bulan sejak malam, ketika semua kebenaran terungkap, sejak Harlan pergi, dan sejak aku tahu, ada yang tumbuh dalam diriku, bukan sekadar janin, tapi warisan kutukan. Aku meninggalkan Karangjati seminggu setelah kejadian itu. Tak pamit, tak menoleh. Aku naik bus malam, menyusuri jalan berkabut menuju kota kecil yang jauh dari siapapun yang mengenalku. Kini aku tinggal di kontrakan kecil, jauh dari desa, jauh dari bisik-bisik warga, jauh dari pohon asem dan suara babi. Tapi tidak dari bayangan. Karena setiap malam, bayangan itu masih datang, mengetuk jendela, menyeringai dari cermin, berbisik di balik tembok. Aku belum lahir, tapi aku hidup. Dan aku ingat semua yang kalian lakukan. Hari ini, usia kehamilanku menginjak 7 bulan. Dokter bilang, bayinya sehat, jantungnya berdetak normal. Tapi tak ada yang tahu bahwa saat alat USG menyala, aku melihat sekilas.
tanduk kecil di kepalanya, dan mata merah seperti bara. Suatu malam, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku berdiri di depan rumah lama Pak Kades. Rumah itu terbakar. Dari dalamnya keluar suara tangis bayi dan jeritan perempuan. Lalu aku melihat anak kecil berdiri di bawah pohon waru, tanpa baju. Tubuh berlumpur. Dia menatapku dan berkata, "Kau ibuku, tapi aku bukan manusia. Aku adalah luka yang belum dimaafkan." Aku terbangun sambil menggigit bibir sampai berdarah. Beberapa minggu kemudian, aku melahirkan. Prosesnya cepat, terlalu cepat. Tak ada rasa sakit seperti yang dikatakan ibu-ibu pada umumnya, tapi ada darah yang terlalu banyak. Dan suara tangis anakku bukan seperti tangis bayi, lebih dalam, lebih berat, seperti suara seseorang yang sudah pernah mati dan kembali. Perawat bingung, dokter panik, tapi aku hanya tertawa kecil. Karena aku tahu anakku bukan sekadar anak, dia adalah penyambung cerita. 2 bulan setelah kelahiran, berita dari Karangjati muncul di TV lokal. Misteri kematian warga Karangjati kembali terjadi. Seorang anak ditemukan tanpa jantung dan hati. Warga mengaku melihat bayangan hitam berkaki 4 melintas cepat menuju hutan. Aku hanya tersenyum melihat layar, menyusui anakku yang tertidur di pangkuan. Sambil berbisik di telinganya, "Pelan-pelan, nak. Jangan rakus. Kita masih punya banyak waktu. Karena kutukan itu belum berakhir. Ia hanya beristirahat sebentar di dalam kandangku. Dan sampai hari ini, masih ada yang berkeliaran di luar sana."